Hai teman-teman, kembali lagi di Jalan Bareng Podcast. Perkenalkan aku Bobby. Aku Sepri. Ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel kita. Ya. Dan kalau boleh di-consider untuk subscribe untuk bisa tahu episode-episode berikutnya. Betul. Ya. Dan juga di like, dan kalau kamu gak suka juga boleh dislike. Okay. Dan share. Ya. 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 Oke. Anyway, kita kali ini mau ngomongin ada kelanjutan dari episode sebelumnya. Betul sekali. Ya, kalau episode sebelumnya kita kan belajar tentang perlu gak sih belajar teologi? Betul, gitu. dan apa itu teologi gitu, alasan-alasannya. Yes, dan kalau teman-teman mau dengarkan episode sebelumnya boleh klik di sini. Di sini, ya. Ya. Oke, nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang dengar dari Spotify nanti mungkin bisa di refer ke episode sebelumnya, episode 35 gitu. Nah, hari ini melanjutkan dari episode sebelumnya, yaitu kita kan udah tahu nih penting untuk belajar teologi sebagai orang Kristen gitu. Nah, terus gimana gitu, gimana caranya? Ini how to-nya ya. How to, gimana caranya, resourcesnya apa ya kira-kira untuk yang baru mau belajar gitu. Dan maksudnya apapun yang ada di sekitar topik itulah gitu. Dan ini juga sedikit disclaimer berdasarkan pengalaman kami juga ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mendapatkan insight yang lain, gimana caranya, boleh nanti di kolom komentar gitu. Gimana cara teman-teman untuk belajar teologi ya gitu. Mungkin mulai dari pertama resourcesnya dulu kali ya. Dari pertama ya resourcesnya. Ya the most ya, the utmost ya pasti Bible. Ya betul. Alkitab ya, karena kita nggak mungkin mengenal Allah dari pikiran kita sendiri. Ya. Ataupun dari buku-buku lain yang tidak merefer kepada Alkitab. Nah, jadi sumber utama kita untuk mengenal Allah yaitu dari firman-Nya. Nah, karena kan Allah itu kan pribadi yang tak terbatas. Untuk diketahui oleh manusia yang terbatas tuh sulit gitu. Caranya supaya Tuhan bisa dikenal itu dia harus menyatakan dirinya, ya kan? Nah, mewahyukan istilahnya. Mewahyukan. Nah, dia bisa mewahyukan dirinya atau menyatakan dirinya lewat pernyataan umum yang semua kita bisa lihat melalui ciptaannya. Ya, betul. Ya kan, lihat matahari, bulan, bintang, ya, tanaman, hewan yang makan manusia sendiri. Betul, seperti mengajar anak-anak sekolah minggu ya. Iya. Dan berikutnya adalah melalui tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu sendiri, yaitu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, kemudian selain membaca Alkitab, kita bisa belajar teologi dengan membaca buku-buku yang merefer atau menerangkan atau menggali aspek-aspek atau doktrin-doktrin tertentu gitu. Biasanya kita memilih buku-buku yang memang ditulis oleh, kalau untuk belajar doktrin ya, dan teologi-teologi khusus gitu, kita memilih buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang memang mengambil sekolah atau kayak pakar lah di bidang itu gitu. Contohnya minggu lalu sebenarnya kita udah sebutin, jadi kayak R.C. Sproul gitu, dia kan beliau banyak tuh menulis buku, mulai dari buku-buku yang memang doktrinal, yang memang fundamental gitu. Fundamental yang sifatnya ada ajaran di dalamnya. Pengajaran, sama buku-buku yang practical theology, public theology. Jadi yang kayak misalnya buku-buku tentang iman Kristen lah gitu. Tapi di dalamnya kita ada belajar teologi juga sebenarnya gitu. Tapi nggak melulu memang harus ini sih. Maksudnya kalau yang praktikal kan ada memang orang yang nggak sekolah kan. Maksudnya tapi pengalaman hidupnya dipakai oleh Tuhan luar biasa kayak betul, gitu. Betul sekali. Tapi untuk yang sekolah, maksud Sepri tadi adalah yang menuliskannya secara sistematis. Kita bisa pelajari istilahnya kalau di teologi itu sistematik teologi gitu ya, yang dituliskan berdasarkan sistematis yang baik gitulah. Benar ya gitu contohnya. Terus contoh lain juga kan selain R.C. Sproul ada Wayne Grudem yang memang menulis buku sistematik teologi, tapi dia ada bentuk yang lebih compact yang kemarin Bobby aku tunjukin ya. Judulnya Kebenaran yang Memerdekakan. Ini bentuk yang lebih concise dan bisa jadi introductory juga gitu untuk teman-teman yang baru mulai gitu misalnya. Selain nanti buku-buku yang sifatnya tadi ya ajaran, doktrin, bisa juga buku-buku yang dari kaum-kaum seperti kaum Puritan kayak gitu, ataupun dari tokoh-tokoh iman Kristen kayak gitu. Kalau kami pernah juga baca itu, kalau contohnya dari Puritan tuh yang ini, kelihatan kayak ini, blur ya. Ya, ini mematikan dosa, ajaran dari Bapak John Owen. Ya, beliau ini kaum Puritan. Nah, teman-teman bisa baca apa sih dosa, apa sih
anugerah Allah dan bagaimana kita membunuh dosa ini dalam hidup kita dan hidup bagi Allah gitu bisa kita pelajari di sini. Dan ataupun kalau tadi saya bilang pengalaman pahlawan iman nih, contohnya nih George Muller ini. Waktu itu aku baca waktu kuliah tuh lagi bergumul tentang waktu udah mau jadi dokter tuh. Nah gimana sih cara mengelola berkat itu. Setuju. Nah itu belajar dari George Muller, bapak yang percaya banget. Ini yang dia punya panti asuhan yang anaknya banyak banget. Tapi hari demi hari bergantungnya itu kepada Tuhan. Dan Tuhan tuh cukup kan terus menerus kayak gitu. Ada bagaimana bergantung pada Allah gitu. Nah ada juga contoh yang kayak selain yang sifatnya tadi belajar secara teologis ya, tapi ada juga yang scholars mungkin bukan di bidang teologis tapi sastra Inggris nih, contohnya Bapak C.S. Lewis, tapi teologinya juga fundamental. Yang pernah kami baca juga ini Mere Christianity. Ini juga bagus banget, meskipun di dalamnya tuh kayaknya dia tuh memang tujuan tulisannya tuh kayak mau dibang para ateis ya. Jadi memang dari gaya bahasanya, dari contoh-contohnya, perumpamaan-perumpamaannya, dia tuh pakai sesuatu yang challenge logic banget gitu, challenge pemikiran banget. Dan ini bagus banget juga untuk teman-teman bisa baca. Dan buku-bukunya Lewis yang lain juga bagus sih, kayak yang terkenal kan pasti Screwtape Letters. Terus Five Loves ya, apa sih ya tentang kasih itu, Way of Glory itu juga bagus-bagus bisa dibaca. Terus kalau balik lagi dikit ke yang soal doktrinal, sebenarnya ada tuh bukunya yang tulis John Calvin, itu sering banget pasti kalau pendeta-pendeta sebut Institute of Christian Religion. Institute of Christian Religion gitu. Nah, cuman kalau misal itu kan tebel ya, kami juga sendiri nggak punya dan belum baca juga gitu. Cuman ada sih buku kecilnya, aku sering mendapatkan rekomendasi untuk baca buku ini, judulnya A Little Book on the Christian Life yang tulis John Calvin juga. Jadi itu lebih tipis gitu. Jadi mungkin bisa dicari-cari kali buku itu. Terus juga tadi menyambung dari bukunya Bapak C.S. Lewis, mungkin juga bisa baca buku-bukunya Tim Keller gitu. Kayak lagi-lagi ya tentang yang aku baca dan cukup gitu di tahun ini adalah prayer gitu. Itu jadi membukakan lagi tuh tentang doa tuh apa dan bagaimana seluk-beluknya, anatominya doa ini kayak gimana. Nah itu di buku itu. Terus buku-bukunya John Piper, John Stott, J.I. Packer, Charles Spurgeon dan lain sebagainya, itu buku-buku yang teologi praktis kita bisa bilang. Jadi gimana sih teologi itu menyentuh kehidupan kita sebagai orang Kristen sehari-hari gitu. Atau kalau mau yang unik juga tuh menggambarkan perjalanan hidup orang Kristen, bukunya Bapak John Bunyan. Betul sekali. Judulnya Pilgrim Progress. Itu bagus banget. Ada juga filmnya, bisa ada lihat di YouTube. Komiknya yang anak-anak punya, ada itu bagus sekali. Itu juga bagus. Dan tentunya katekismus. Katekismus. Dulu tuh kalau misalnya aku mau katekisasi di gerejaku waktu aku SMA dulu, itu kami wajib tuh kayak ngafalin katekismus gitu. Dan aku nggak tahu ya kalau yang sekarang seperti apa ya, tapi kayaknya itu kebiasaan yang baik deh untuk kita benar-benar belajar dari katekismus. Ada banyak ya kan katekismus yang sering dipakai tuh yang Westminster. Ada juga Heidelberg. Kalau yang baru-baru agak modern UCT Catechism. Ada yang Inggris bahasa Indonesia, terus ada yang komentarnya juga gitu. Jadi misalnya dari pertanyaan itu misalnya siapa Allah, terus ada nanti jawabannya, terus nanti kita tinggal dikasih lihat tuh ayatnya apa, terus kita bisa refer ke ayat itu dan lain sebagainya. Itu lumayan tuh untuk per minggu dibahas misalnya satu pertanyaan katekismus kan. Dan ada lagunya. Ya, ada lagunya untuk anak-anak gitu. Jadi whole package. Oke, nah anyway itu kan tadi buku ya, buku aja udah sebanyak buku banyak banget. Nah selain buku sebenarnya bisa juga PA ya. PA sendiri, PA tuh pendalaman Alkitab. Nah yang kami endorse tuh sebenarnya adalah PA atau pendalaman Alkitab yang induktif. Jadi kita tuh menggali dari apa yang kata firman Tuhan. Iya, bukan kita yang cocokologi. Iya, bukan hanya kita misalnya kita pengen apa terus kita cari gitu, tetapi ya dari ayat, dari passage itu apa yang kita dapatkan seperti itu. Nah, untuk PA sendiri ini memang harus ada yang ngajarin kali ya sebelumnya ya caranya seperti apa. Tapi banyak sih harusnya inductive Bible study. Mungkin kalau kalian pengen kita bahas tentang PA boleh komen di bawah. Kalau memang ini nanti kita pelajari, kita buat episode khusus untuk itu. Atau mungkin nanti kita bisa interview orang yang kita udah tahu pakar di bidang ini. Nah jadi ngomong-ngomong soal PA, kadang-kadang kalau pas PA gitu kita tuh butuh bantuan selain Alkitab dan diri kita sendiri ya. Dan tentunya Roh Kudus ya, paling pasti itu
Nah, tapi kita butuh yang namanya kayak commentary gitu. Dan kadang-kadang kami ditolong sama study Bible kayak NIV Study Bible, ESV Study Bible, atau komentari-komentari yang tersedia di internet. Misalnya paling sering dan terkenal kan Matthew Henry ya. Matthew Henry commentary itu kan whole Bible ada tuh komentarinya Matthew Henry. Nah itu bisa tuh supaya kita tahu konteksnya. Oh ayat kitab ini tuh yang tulis si ini di tahun ini kayak gitu misalnya. Gitu itu yang PA. Kemudian source berikutnya yang sudah gampang di tangan kita, dengan gadget kita bisa mengakses jutaan website. Nah, kita bisa juga akses juga dong untuk belajar teologi ya kan? Iya, betul. Kita bisa platformnya ikut. banyak, bisa dari artikel, bisa dari YouTube, bisa dari podcast, banyak. Nanti kalau dari artikel atau website, kita biasanya selalu refer, biasanya yang paling banyak sih di Sharing God. Itu punyanya pelayanannya Bethlehem, punyanya Pak John Piper, dan kemudian ada juga Gospel in Life Tim Keller. Itu juga sering kami dengar podcastnya. Kemudian Ligonier itu juga sering itu juga kami akses. Ya itu favoritnya saya beberapa bulan ini. Dia tuh itu whole package banget. Ada artikel, ada podcast, ada teaching series. Jadi benar-benar bagus banget teman-teman kalau buka websitenya. Ini nggak di endorse ya. Nanti aku kasih link di bawah deh tentang Ligonier Ministry. Ada channel YouTube-nya, teaching seriesnya. Waduh itu keren banget, lengkap banget. Betul. Dan kemudian ada juga TGC. The Gospel Coalition. The Gospel Coalition. Nah, khusus untuk TGC ini, kami itu kalau misalnya mau cari misalnya tentang topik apa gitu ya. Misalnya tentang topik predestinasi gitu. Kami belajar beberapa minggu yang lalu lah. Kami lagi topik predestinasi itu gimana sih dalam Alkitab. Nah, sebenarnya apa, bagaimana. Nah, kalau misalnya kita klik aja predestinasi gitu di Google atau predestination, sumbernya kan macam-macam kan. Ada yang Blogspot lah, ada yang WordPress. Isinya debat-debat gak jelas gitu misalnya. Reddit. Reddit mah enggak bahas predestinasi mereka. Waktu misalnya ada seorang pembicara nih, kita nemu nih seorang penulis. Nah, biasanya kami akan lihat dulu nama penulis yang ngomong ini siapa, dan biasanya kami tambahkan imbuhan belakangnya TGC. Ada nggak dia? Kalau dia nggak masuk TGC, kami nggak percaya. Bukan nggak percaya, maksudnya kita butuh research lebih lanjut mengenai tokoh tersebut. Tapi kalau misalnya mau langsung predestination, tambahin di Sharing God. Predestination Tim Keller, predestination Ligonier atau predestination TGC. TGC ya baca tulisannya. Nah biasanya kalau dengan kayak gitu kita udah bisa terarah sih. Ketimbang kita search Google keluarnya Wikipedia gitu. Yang nulis tuh nggak tahu kita siapa dan basic teologinya apa. Tapi dengan adanya list-list ini kita bisa tahu lah. At least ada boundariesnya. Apalagi soalnya kan kita merasa kita orang awam dalam hal ini. Benar. Jadi kita nggak tahu gitu ini tuh gimana ya. Ya sama lah misalnya kayak kalau di bidang kesehatan, kami kan selalu kasih tahu, coba lihat dulu ini websitenya bener nggak, jangan-jangan hoax lagi gitu kan. Jadi sama kayak kita juga approach ini juga kayak begitu. Jadi ini tuh bukan kita mengkultuskan sesuatu yayasan atau apa, bukan ya teman-teman. Tapi kayak ya supaya ada boundariesnya. Ada gitu. boundariesnya. Karena di dalam boundaries kita bisa bebas kan. Iya benar. Dan bebas, aman. terbatas. Ya betul. Nah dan di TGC itu juga banyak course-nya, kalau teman-teman buka itu ada ya free. Ini sumber berikutnya ya, selain di dalam platform internet tersebut ya ada course-nya. Jadi misalnya ada course on biblical theology itu 12 minggu misalnya. Ada systematic theology, terus ada practical theology, ada public theology, ada tokoh-tokoh, ada church history, banyak banget. Kalau itu berbayar kayaknya ya. Enggak, ada yang free, ada yang ya? tinggal dilihat aja yang mana yang free. Jadi berbayar tuh kayak kalau misalnya kita mau download bukunya juga sekalian. Tapi kalau misalnya mau ikut online course-nya juga bisa. Nanti dia kayak kita tinggal enroll, habis itu nanti masuk ke email kita gitu tulisannya apa. Aku pernah ikut yang 12 minggu gitu. Itu lumayan sih kayak mau membantu lah gitu. Atau juga dari ini RZIM. Iya, RZIM juga RZIM ada. juga waktu itu Bobby yang pernah ikut ya. Iya, aku ikut course apologetiknya yang 12 minggu, yang core modul. Iya, benar. Dan itu juga kamu enggak cuman apologetnya langsung jeder gitu kan, ada teologinya juga kan. Dan itu juga bapak-bapak yang ngasihnya juga banyak. Ya Bapak Raffi sendiri, Bapak Osgines, John Bapak Lennox. Alistair, Bapak John Lennox, Osgines, udah tadi aku bilang ya Osgines. Kemudian yang muda-muda juga banyak. Ya. Keren.
Nah juga selain itu kan kalau misalnya berbahasa Inggris dan kayak online ya, ya mudahnya juga aktif lah di local church, di gereja teman-teman masing-masing. Banyak kok gereja yang udah mengadakan kelas atau seminar pembinaan iman, terus seminar pembinaan iman doktrinal, jadi yang dibawakan nama pendetanya sendiri. Apalagi sekarang lagi online gini kan, kayaknya semua gereja juga sekarang udah buka di YouTube gitu kan. Jadi bahkan kita misalnya bukan jemaat gereja itu, tapi kita tahu misalnya gereja itu menyediakan pembinaan yang baik, ya kita bisa ikut gitu, meskipun kita nggak terdaftar kayak gitu. Terus kalau yang masih di kampus ya ikutin lah pembinaan-pembinaan yang ada di kampus PMK kita. Karena itu kesempatan berharga banget loh teman-teman. Betul, apalagi kalau di PMK itu kan keunikannya kita bisa belajar teologi, tapi kita bisa lihat bagaimana ya kita mengaplikasikan teologi ini di bidang aku ini gitu misalnya, kayak gitu. Terus berikutnya podcast, YouTube, itu juga bisa yang tadi kita sebutkan sebelumnya, bisa teman-teman cari podcastnya semua ada, biasanya dan channel ada, YouTube-nya juga ada. Iya gitu. Betul sekali. Dan yang penting juga diskusi sih sama teman-teman seiman ya. Betul. Jadi ya namanya juga hidup orang Kristen gak bisa sendirian. Gak bisa sendirian. Bertanya kalau misalnya ada yang bingung, tanya ke temen, diskusi yuk sama-sama kita cari tahu, diskusi lah gitu sama teman-teman yang kita tahu belajar gitu dan juga punya interest yang sama kayak gitu. Iya. Bobby sih yang paling seneng ya kalau diskusi kayak gitu. Iya sih. Tapi jadinya malahnya jatuhnya jadi waktu udah ngomong kamu tuh error tuh orang nggak bisa jadi ngomongnya jadi menyalahkan orang. Itu juga aku perlu bertumbuh sih di situ. Harusnya berdebat pun ya, harusnya kalau misalnya berdebat kayak gitu pun bukan berdebat sih, diskusi itu dengan kepala dingin, hati yang dingin, penuh dengan kasih kayak gitu. Ya kita samakan ground kayak gitu. Jadi supaya kita nggak saling istilahnya kalau berdiri di tanah, kita lempar tanahnya ke orang, tapi makin lama tanah kita makin habis gitu. Jadi kita nggak punya base yang sama gitu. Kemudian contoh-contoh yang tadi atau misalnya seperti penulis lagu-lagu hymn yang hidupnya juga teruji, yang ketika dia menuliskan lagu-lagunya itu dari pengalaman pahit hidupnya, tapi di pengalaman itu dia menemukan Allah. Nah, itu tadi sama kayak minggu lalu kita ngomong kan, belajar teologi ini apa sih tujuannya? Dan supaya kita mengenal Allah, kemudian kita tahu diri kita siapa, dan akhirnya kita punya relasi dengan dia, dan akhirnya relasi itu pun menjadi relasi yang indah kayak gitu. Atau kita pemahamannya benar tentang Allah, jadi bukan Allah yang kita cuma tahu tadi minggu lalu kita bilangnya si Allah pemberi berkat doang kayak gitu. Hanya seperti itu. Betul. Nah setelah kita tahu nih banyak sumber nih Pi, gimana dong kita elaborate ini semua supaya kita bisa belajar teologi ini? Kayaknya kalau semua dibaca itu habis waktu kita kan habis maksudnya nggak cukup kayak 24 jam untuk. Iya benar. Nah yang pertama sih jangan overwhelm dulu ya teman-teman dengan segala hal yang kita omongin di sini juga. Itu juga nggak kami mamam dalam satu waktu gitu. Satu malam itu juga ada prosesnya. Kadang-kadang juga ada yang aku doang baca, Bobi doang baca, terus kita share gitu misalnya. Kadang yang buku yang saya baca kayak misalnya Recent Motherhood, aku nggak baca, tapi prinsip-prinsip yang dia ceritain ke aku. Ya Ligonier juga aku nggak terlalu ngikutin Bobi, tapi Bobi yang share ke aku kayak gitu-gitu. Nah terus yang penting sih mungkin dedicate waktu kali ya. Jadi misalnya di luar waktu teduh sekali seminggu atau sekali sebulan mungkin belajar tentang hal ini, atau baca buku yang tadi udah kami sebutin misalnya salah satunya, atau atau punya ambil waktu untuk PA sama kelompok KTB gitu, belajar soal ini, ikutin kelas pembinaan secara rutin. Jadi ya layaknya kita kalau mau belajar ilmu tertentu sih gitu ya. Jadi ya kita memang investasi waktu kita di situ kan. Iya betul, investasi waktu kita untuk belajar hal tersebut gitu. Kemudian hal yang penting berikutnya adalah membuat catatan. Ya kalau misalnya punya catatan khusus untuk kita belajar teologi itu bagus banget. Kayak misalnya kami untuk catatan untuk bikin podcast ini di sini nih semua nih. Jadi kalau misalnya kita lupa nih tentang apa yang kita pelajari atau apa yang udah Tuhan nyatakan bagi kita, keluarga kita bisa buka lagi kan. Karena otak kita terbatas untuk mengingat semua hal. Jadi waktu kita taking notes itu membantu kita untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang udah kita pelajari, apa yang udah kita alamin gitu ya. Dan penting sih di taking notes ini kita nggak hanya menuliskan tentang kayak ini ya kayak konsep-konsep kayak gitu, ataupun hanya sekedar isinya kayak
kalau misalnya ada orang nanya ini jawabannya nih. Iya, bukan kayak ngerti. Isinya bukan itu, tapi gimana dari yang kita ambil dari firman Tuhan atau dari buku-buku tadi itu aplikasinya untuk hidupku apa ya? Karena itu ya. Iya, karena dari good exegesis waktu kita belajar firman Tuhan tuh lahir good teologi, dan dari good teologi itu lahirlah good life itu sendiri kayak gitu. Ya, setuju aku. Betul. Nah, kalau kami kan bentuknya podcast inilah gitunya. Catatannya. Ini taking notes juga buat kami. Dalam bentuk audio visual. Iya, betul. Kalau teman-teman bebas secara blog mungkin atau tulisan sendiri, jurnal sendiri. Ya bebas gitu. Tapi menurut kami sih penting untuk mencatat gitu. Ya. Nah, lagi-lagi kan tujuannya soalnya yang tadi ya bukan cuman untuk kayak tahu gitu, banyak tentang ilmu-ilmu, tentang doktrin-doktrin, bahkan tentang Allah kita menghafal misalnya ayat-ayatnya gitu, tapi kayak di Matius 22 ya ayat 36 sampai 40 tujuannya adalah untuk supaya kita makin mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, belajar teologi ini salah satu bagian kita untuk mengasihi Allah juga dengan akal budi kita gitu. Challenge our mind ya. Iya, betul. Dan dari mengasihi Allah itu kalau kita melakukannya dengan baik, kita bisa makin mengasihi sesama kita juga akhirnya kayak gitu. Dari kepala turun ke hati, betul. Pemahaman kita. Iya. Dan ini mungkin udah berakhir ya soal teologi ini di episode ini, nanti mungkin lain kali akan dibahas lagi. Nah, cuman di 2 episode ini yang mau kami bukakan tuh bukan mau membuat teologi itu jadi sesuatu yang fun aja gitu, untuk ya memang fun sih di dalamnya kita bisa seru gitu ya belajar, tapi bukan itu sih poinnya, karena belajar ini tuh hard work sih, apalagi buat kayak kita yang udah berkeluarga, punya pekerjaan, punya kesibukan juga, untuk belajar satu slot ilmu lagi tuh harus bekerja keras gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang fun, tapi ini tuh worth untuk dipelajari gitu, untuk diperjuangkan gitu. Dan kata-kata penutup, teologi itu kalau kita ingat Ibrani kan itu ajarannya Tuhan tuh seperti pedang bermata dua. Jadi kita tuh nggak bisa ngelihat yang fun-funnya doang gitu. Ya bener, firman Allah tuh comforting buat kita di saat waktu kita menderita, kesusahan, ditinggalkan orang yang kita kasihi dan lain sebagainya. Allah akan hadir menemani kita. Tapi ada sisi lain yang firman Tuhan itu juga convicting, yaitu di mana waktu kita berdosa dan memang natur kita adalah dosa, di situ kita harus takut tuh sama amarahnya Tuhan, the wrath of God. Kalau bukunya Jonathan Edwards tuh the sinners in the hands of the angry God gitu. Jadi itu kita tuh kita tuh kayak cacing kalau digencet dong gitu, sebenarnya mati langsung gitu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Dia memberikan kita hidup, Dia bahkan menyelamatkan kita dengan datangannya ke dunia. Jadi sisi teologi yang comforting, ingat juga ada sisi yang convicting gitu. Jadi dua-duanya ini bisa berjalan selaras. Jadi kita punya tuh relasi yang indah dengan Tuhan. Setuju. Kita tuh nggak anggap bro Yesus gitu, enggak. Tapi kita tuh kagum, hormat karena Dia Tuhan. Dia Tuhan Allah kita, penyelamat hidup kita. Tapi kita juga penuh kasih juga. Kita juga karena Dia menganggap kita sahabat, kita pun boleh menganggap Dia sahabat. Jadi ya maksudnya ya, nggak menyepelekan gitulah hubungan dengan Tuhan. Betul sekali, setuju sekali. Betul. Ya, baiklah, demikian teman-teman. Nanti untuk resourcesnya akan diklik, akan dikasih di disertakan di description box gitu ya. Baiklah. Dan kalau teman-teman ada mau episode yang lain untuk kita boleh explore, boleh komen di bawah. Ya, PC. Ke Sepri atau Bobby, silahkan. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya teman-teman. Thank you udah dengerin, bye.